Shalom, kembali dengan saya Yael Elsa di konten Sentuhan Masa Depan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton dan mendukung channel YouTube Revival Fire City. Saudara, konten Sentuhan Masa Depan ini berisi tentang pewahyuan ilahi, di mana ketika Anda mendengar YouTube ini dan menonton YouTube ini, maka hidup Anda tidak akan sama lagi. Your life will never ever be the same. Saudara, pada episode kali ini kita akan sama-sama belajar tentang mujizat yang kreatif. Apa itu mujizat yang kreatif? Dan apa yang harus dimiliki oleh orang percaya agar mengaktifkan kuasa penciptaan di dalam hidup kita? Mari kita tonton sama-sama video ini sampai habis untuk menemukan kuncinya. Saudara, kita bersyukur memiliki Allah atas penciptaan. He is the God of creation. Dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kita bersyukur Allah kita yang maha mulia mau mengangkat kita menjadi anaknya. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengannya, agar segala sesuatu yang ada di dalam Allah, di dalam gambaran Allah, diletakkan di dalam hidup kita. Jadi jika Allah memiliki kuasa atas penciptaan, maka kuasa penciptaan itu ada di dalam diri kita. Amin, saudara-saudara. Saudara, kita bersyukur sekali bahwa Allah kita itu sangat luar biasa, memberikan kita tugas sebagai duta besar kerajaan surga. Ya, ketika kita lahir baru, kita berada di dunia ini, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. Sebab kita semua adalah duta besar kerajaan surga. Apa tugas dari duta besar kerajaan surga? Yaitu membawa budaya surgawi ke bumi. Untuk memperlengkapi tugas kita sebagai duta besar kerajaan surga, maka Allah memberikan kita dunamos. Apa itu dunamos? Kata lain dari dunamos adalah kuasa. Jadi kita diberi kuasa untuk memanifestasikan kerajaan surga di bumi. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita buka satu ayat. Dalam ayat ini kita akan belajar 3 poin untuk mengaktifkan kuasa penciptaan di dalam hidup kita. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Sedangkan dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, by faith we see the world called by into existence by God's word. What we see created by what we don't see. Wow, luar biasa saudara. Di ayat ini membuka pemahaman kita bahwa ada 3 komponen penting yang harus dimiliki orang percaya untuk mengaktifkan kuasa penciptaan di dalam hidup kita. Apa 3 komponen tersebut? Komponen yang pertama adalah iman, by faith. Di sini tertulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ketika kita lahir baru, iman adalah dasar dari kita percaya kepada firman Tuhan. Saudara, iman adalah juga dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa itu harapan? Pasti semua Anda di sini punya harapan dalam hidup Anda. Yaitu harapan adalah keinginan yang kita inginkan terjadi di masa depan kita. Tetapi beda iman dan harapan adalah, harapan itu tidak memiliki kepastian. Harapan itu adalah ketika kita berpikir, andaikan suatu saat itu terjadi dalam hidup kita. Andaikan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi belum ada kepastian di dalamnya. Tetapi iman berbeda. Iman adalah kita menikmati harapan itu terjadi dalam hidup kita. Kita percaya persis bahwa harapan itu pasti suatu saat akan terjadi dalam hidup kita. Jadi, iman membawa kita kepada kebenaran akan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jika kita percaya pada kebenaran firman Tuhan, maka itu yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan percaya pada kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan menolak setiap realita hidup yang melemahkan iman kita, yang melemahkan diri kita. Otomatis kita akan menolak segala hal yang negatif, yang melemahkan hidup kita.
Justru dengan iman kita lebih percaya bahwa apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya itu yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Jadi iman itu akan mengaktifkan setiap sel-sel yang membuat kita percaya bahwa itu semua Tuhan pasti akan berikan kepada hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu, kita lebih percaya pada kebenaran firman Tuhan. Jangan percaya pada kenyataan yang terjadi dalam hidup Anda. Jadi komponen pertama Anda harus ingat, yaitu iman. Komponen yang kedua adalah firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan sudah mewariskan firman-Nya kepada kita. Kita juga tahu bahwa dunia diciptakan oleh firman-Nya. Dengan firman-Nya, Tuhan menciptakan bumi berserta isinya. Dengan firman-Nya juga, dengan perkataannya, Tuhan menjadikan segala sesuatu selaras. Bahkan ratusan ribu galaksi di alam semesta tidak ada yang bertabrakan dengan perkataan, hanya dengan perkataan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, firman ini punya kuasa dalam hidup kita. Ketika hati kita selaras dengan firman Tuhan, maka itu akan menjadi kuasa penciptaan, akan mengaktifkan kuasa penciptaan dalam hidup kita. Bapak Ibu, apa tugas yang harus kita lakukan? Yaitu tugas yang kita lakukan adalah membaca firman itu setiap hari, merenungkan firman itu siang dan malam, dan memperkatakan firman itu setiap waktu. Jangan sampai mulut kita mengatakan perkataan yang di luar firman Tuhan. Karena ingat, ini adalah tahun P, tahun 5780, di mana mulut kita memiliki kuasa penciptaan. Jadi mulai hari ini, jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan perkataan yang melemahkan iman orang dan melemahkan iman kita sendiri. Tetapi perkatakan firman Tuhan terus siang dan malam, agar suatu saat firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, percaya bahwa kita punya kuasa, mulut kita punya kuasa. Akhir-akhir ini banyak orang yang menghancurkan kemenangan yang mereka miliki dengan mulutnya sendiri. Ya, mulut mereka memperkatakan gosip, perkataan-perkataan yang tidak penting, sehingga menghancurkan janji Tuhan dalam hidup mereka. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita. Mulai hari ini, mulut kita selalu memperkatakan firman Tuhan dengan bersuara, sehingga suara itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Saudara, komponen yang ketiga adalah visi ilahi. Apa itu visi ilahi? Visi ilahi adalah sesuatu yang Tuhan taruh di hati dan pikiran kita. Ya, visi ilahi juga bisa berupa janji dan nubuatan yang kita terima. Jadi saudara-saudara, ketika visi ilahi ada di dalam pikiran dan hati kita, itu belum terlihat mata. Tetapi apapun yang memenuhi pikiran kita pada titik tertentu akan melahirkan sebuah tindakan. Dan tindakan itu lama-lama akan menjadi realita dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah jika Bapak Ibu belum menerima janji Tuhan yang Bapak Ibu terima dan belum terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Terus taruh itu dalam hati dan pikiran kita. Sehingga suatu saat itu akan melahirkan suatu tindakan. Dan tindakan itu akan melahirkan realita. Suatu saat janji dan nubuatan itu akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, pikiran kita itu adalah transmitter. Apa itu transmitter? Nama lain dari transmitter adalah pemancar gelombang. Apa yang memenuhi pikiran kita itu akan memancarkan gelombang untuk mendekat. Gelombang yang sama untuk mendekat. Jadi hati-hati ketika pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran akan sakit penyakit, otomatis pikiran kita akan memancarkan gelombang yang menarik setiap virus dan bakteri, juga setiap penyakit untuk mendekat kepada kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu, mulai hari ini taruh pikiran kita dengan sesuatu yang tertulis di dalam firman Tuhan. Taruh pikiran kita dengan sesuatu yang Tuhan berikan sebagai nubuatan dalam hidup kita, sebagai janji dalam hidup kita. Karena kalau kita memikirkan setiap janji dan firman Tuhan, maka otomatis gelombang yang memancar adalah gelombang yang menarik setiap kebajikan, kemurahan dan kelimpahan surga untuk mendekat kepada kita. Dan otomatis hidup kita akan memancarkan damai sejahtera, sukacita surgawi bagi orang-orang di sekeliling kita.
Jadi hati-hati Bapak Ibu, mulai hari ini pikirkan segala sesuatu perkara yang di atas. Pikirkan segala sesuatu yang indah, supaya hidup kita memancarkan gelombang yang menarik setiap damai sejahtera dan sukacita surgawi, sehingga mujizat yang kreatif bisa terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Baik, itu adalah ketiga komponen penting yang harus dimiliki orang percaya agar mengaktifkan kuasa penciptaan yang ada di dalam dirinya. Yaitu poin yang pertama adalah iman. Untuk itu kita harus punya iman yang terus bertumbuh Bapak Ibu. Iman yang terus upgrade, jangan ada di satu titik. Kita harus punya iman yang terus bertumbuh, karena iman itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan poin yang kedua adalah firman Tuhan. Mulai hari ini, mulut kita selalu kita penuhi dengan perkataan firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita harus perkataan firman Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah visi ilahi. Penuhi pikiran kita dengan visi ilahi dan janji-janji Tuhan. Maka ketiga poin tersebut akan mengaktifkan kuasa penciptaan dari diri kita, sehingga kita akan berjalan dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Amin Bapak Ibu. Baik, demikian episode Sentuhan Masa Depan kali ini. Saya berharap kita akan bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, juga share video ini kepada teman-teman, kepada setiap orang, agar mereka juga mengaktifkan kuasa penciptaan yang ada di dalam diri mereka. Bapak Ibu jangan lupa follow Instagram saya Elsa2203. Sekian episode saya kali ini. Ingatlah bahwa ada masa depan yang sedang menanti Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.